Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini bahasan kita masih membahas masalah faraid. Hari ini kita biasa akan bahas masalah asobah. Asobah. Di dalam kitab matannya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim wa aqrabul asobati, orang yang paling dekat mendapat asobah. Apa itu asobah? Asobah ialah orang yang mewarisi harta yang tersisa setelah dibagi menurut ketentuan. Jadi setelah dibagi ada orang-orang yang berhak menerima waris yang memang telah ditentukan, kemudian ternyata masih ada sisa. Ya, kemudian masih ada sisa, dan yang tersisa itulah akan diberikan kepada asobah. Jadi sekali lagi bahwa asobah ialah orang yang mewarisi harta yang tersisa setelah dibagi menurut ketentuan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraido bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuan, sisanya untuk keluarga yang laki-laki yang terdekat. Sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat, keluarga laki-laki. Itulah as-sobah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa aqrabul asobati, orang yang paling dekat mendapat asobah ialah al-ibnu, anak laki-laki, summa ibnuhu, kemudian anaknya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, summa abu, kemudian ayah, summa abuhu, kemudian ayahnya ayah, kakek, ayahnya ayah, summal akhu lil abi wal ummi, kemudian saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seibu seayah, summal akhu lil abi, kemudian saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seayah, summa ibnul akhi lil abi wal ummi, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah, keponakan tapi dari saudara laki-laki, entah adik kita atau kakak kita yang laki-laki seibu seayah. Summa ibnul akhi lil abi, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, beda ibu, beda ibu. Makanya dikemukakan summa ibnul akhi lil abi, kemudian
anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Summal ammu ala hadzat tertibi, kemudian paman dari ayah. Iya. Ya. Paman. Paman menurut tertib ini. Summa ibnuhu, kemudian anaknya paman. Fa in udimatil asobatu fal maulal mu'tiku, maka jika tidak didapatkan, maka jika tidak ada asobah, fal maula mu'tiku, maka tuan yang memerdekakan, yang mendapatkan. Jadi kalau enggak ada asobah, enggak ada fa'in udimatil asobatu, maka jika tidak ada asobah, fal maulal mu'tiku, maka tuan yang memerdekakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqrabul asobati, wal aqrabul asobati, ya, orang yang paling dekat mendapat asobah. Wa aqrabul asobati. Wa fi ba'din nusahi, dan pada sebagian kitab naskah, wal asobatu, sebutannya asobatu. Kalau di sini kan wa aqrabul asobati, tapi kitab yang lain enggak begitu sebutannya. Cukup wal asobatu dan bermula asobah. Wa uridu biha, dan yang dimaksud dan yang diinginkan dengan asobah, man laisa lahu hala taksibihi syahmun muqaddarun minal mujma'i ala turi sihib. Yang dimaksud dengan asobah adalah, yang dimaksud dengan asobah orang yang baginya tidak ada halangan untuk menghabiskan bagian yang dipastikan, yang enggak ada halangan. Minal mujma'i, menurut ijma ulama, ala turisihim, atas menerima waris kepada mereka, atas warisan pada mereka, daripada mereka. Jadi begitu. Yang dimaksud dengan as-sabar, orang yang baginya tidak ada halangan untuk menghabiskan bagian yang dipastikan. Wasabaqa bayanuhum, dan telah dijelaskan dahulu, dan dahulu telah dijelaskan tentang yang demikian itu. Fi qaulihi, di dalam pernyataan musannif, wal warisuna minar rijali mujma'u ala irsihim asyaratun, dan yang menerima waris dari golongan laki-laki, ya, menurut ulama ada 10. Nah, itu yang kemarin sudah kita bahas. Ikhtaraja an zawil arham li'annal asobata lughatan qarabatur rajuli li abihi. Jadi yang dipilih itu dari golongan yang memiliki mahram, ya, yang memiliki mahram. Li'annal asobata lughatan, karena bahwasanya asobah secara lughah qarabatur rajuli li abihi, yaitu kekerabatan daripada laki-laki
sebapak. Makanya tadi yang disebutin laki-laki semua. Yang disebutkan adalah laki-laki semua yang sebapak. Sebapak, seibu, atau sebapak saja. Ya, jadi sekali lagi ihtaraja an zawil arham li'annal asobata lughatan qarabatur rajuli li abihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma tubira syahmu hala ta'sibi liyadkhulal abu wal jaddu. Dan sesungguhnya dihitung bagian itu dari asobah agar masuk bapak dan kakek. Fa inna likulli minhuma, karena sesungguhnya bagi tiap-tiap dari keduanya bapak dan kakek syahman muqaddaran, ada bagian yang telah ditentukan fi ghairi ta'sib, pada luar asobah, Bismillahirrahmanirrahim. Summa adal musanniful aqrbiyata fi qaulihi. Kemudian pengarang kitab menghitung daripada kerabat tersebut, yang lebih dekat tersebut, fi qaulihi, di dalam pernyataannya. Ya. Jadi musannif ini menghitung tentang masalah asobah, orang-orang yang masuk ke dalam kategori akobah. Al-ibnu, yang pertama anak laki-laki. Summa ibnuhu, kemudian anaknya anak laki-laki. Anaknya anak laki-laki. Dedi misalnya tuh. Dedinya anaknya Bang Jid laki-laki. Nah, dia punya anak laki-laki si Dedi. Anaknya laki-laki dari Dedi. Ya. Summal abu, kemudian bapak. Summa abu, kemudian bapaknya bapak, kakek dari bapak kita, ya. Kakek dari bapak kita. Summal akhu lil abi wal ummi, kemudian saudara laki-laki sebapak seibu, Summal akhu lil abi, kemudian saudara laki-laki yang sebapak, lain emak ame kita, lain ibu. Kali itu bapak kita kawin lagi, kemudian bapak kita dari ibu yang baru dapat anak laki-laki, berarti itu adalah saudara kita sebapak dapat. Nah, itu mahram itu. Ya, makanya tadi disebutkan adalah zawil arham. Summa ibnul akhi lil abi wal ummi, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, ponakan kita, keponakan dari kakak atau adik kita yang laki-laki, saudara kita yang laki-laki seibu sebapak. Summa ibnul akhi lil abi, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki yang sebapak. Jadi yang diduluin seibu sebapak dulu, baru yang sebapak. Seibu sebapak, kemudian baru yang sebapak. Wa qauluhu, dan pernyataannya musannif, summal ammu ala haza tartibi summa ibnuhu,
pernyataan musonib kemudian paman menurut tertib ini, paman sebapak seibu, kemudian baru paman sebapak. Wa ibnuhu, summa ibnuhu, kemudian anaknya paman, anak laki-laki paman sebapak seibu, kemudian anaknya laki-laki paman sebapak, yang didahulukan seibu sebapak dulu. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab summal ammu ala hajar tartibi, kemudian paman menurut tertib ini, summa ibnuhu, kemudian anaknya paman. Ai fayuqaddamul ammu lil abawain, maksudnya didahulukan paman yang seibu sebapak, summa lil abi, kemudian baru yang sebapak saja, beda ibu. Summa banu makazalika, kemudian anak-anak dari keduanya seperti itu. Jadi tertibnya seperti itu ya. Sebapak seibu dulu, baru yang sebapak. Summa yuqaddamu, kemudian didahulukan amul abi. Summa yuqaddamu, kemudian didahulukan amul abi min abawain, summa minal abi. Didahulukan paman daripada bapak, paman daripada bapak, minal abawain, dari seibu sebapak, summa minal abi, kemudian paman dari bapak yang sebapak. Ya, kita ini harus perhatiin. Kita sering menemukan kayak gini nih Bang Gid. Ya. Karena ya, kalau di dalam ajaran kita kan memang bini boleh lebih dari atu. Iya. Kan begitu kan? Iya. Bisa jadi nih kita menimpa kepada diri dan keluarga kita berkaitan dengan masalah aqabah. Summa banuhuma kazalika, kemudian anak-anak dari paman seperti itu. Summa yuqaddamu amul jaddi minal abawain, kemudian didahulukan paman dari kakek, paman dari kakek, dari seibu sebapak. Summa minal abi wahakaza, kemudian paman dari kakek yang sebapak. Paman dari kakek yang sebapak udah jauh juga ya. Paman dari kakek, paman dari kakek. Ya, seperti itu tuh. Summa minal abi wahakaza, kemudian paman dari kakek yang sebapak seperti itu. Pokoknya urutannya seperti itu. Seibu sekandung dulu, semak dulu, seibu sebapak dulu, baru kemudian sebapak. Ya, kalau mahram kan begitu kan? Saya dengan adik saya yang sebapak, Fitri, itu mahram. Saya bisa jadi wali. Kalau dia nikah, saya jadi wali. Ya, itu yang namanya mahram. Makanya yang diambil yang memiliki mahram. Ihtaraja anzawil arham. Jadi yang dipilih daripada yang memiliki mahram. Faiza udimatil asobatu, dan apabila tidak ada asobah, tidak ditemukan asobah dari yang tadi disebutin itu, nggak ada asobah, udah asobah udah tidak ada. Minan nasabi, dari nasab, tadi kan dari nasab tuh. Apabila tidak ada asobah minan nasabi, dari nasab,
Wal mayyitatu dan bermula mayit, atikun adalah orang yang dimerdekakan. Yang meninggal ini ternyata budak yang dimerdekakan. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada zaman budak. Ini tetap aja fikih harus diterangkan begitu. Ya. Harus diterangkan apa adanya. Dulu bagaimana nih jika ada budak? Wa il mayyitatu dan bermula mayit. Atikun adalah orang yang dimerdekakan, budak yang dimerdekakan. Fal maulal mu'tiku, maka tuannya yang memerdekakannya. Tuannya yang memerdekakannya yarisuhu bil usubati zakaron kanal mu'tiku au unsa. Jadi tuannya yang memerdekakan itu yang mendapatkan warisannya, ya, dengan melalui asobah, laki-laki, baik itu laki-laki yang memerdekakannya atau perempuan, budak. Jadi tuannya. Kalau si budak itu ternyata meninggal tapi nggak punya asobah, tapi dia punya harta, maka yang berhak untuk menerimanya adalah tuan yang memerdekakannya. Fa in lam yujad lil mayyiti asobati lil mayyiti asobatu, maka jika tidak didapatkan bagi si mayit asobah bin nasabi dengan nasab, wala asobati wala asobatau bil wala, ya, nggak didapatkan tuh bagi si mayit baik dia asobah karena nasab dengan sebab nasab atau asobah dengan sebab memerdekakan budak. Famaluhu li baitil mali, maka hartanya untuk baitul mal. Si budak meninggal, nggak ada kaum kerabat, ya, nggak ada kaum kerabat, baik asobah secara nasab dia sudah kagak ada, nggak ditemukan, baik asobah melalui tuan yang memerdekakannya juga nggak ada. Di apa nih harta peninggalannya si budak yang dimerdekakan? Li baitil mal, maka diserahkan kepada kas negara, yaitu baitul mal. Hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pagi hari ini, masalah waris mewaris, masalah faraid. Dan pasti bahwa kita akan terkena dengan hukum ini. Semua kita kan akan meninggalkan dunia, ya kan? Semua kita akan meninggalkan dunia. Nah, ketika kita meninggal dunia, maka terbukalah warisan. Saat itu apapun bentuknya, mau lu punya harta kek, mau kagak kek, terbuka. Nanti yang nggak punya harta ya nanti ada aturannya lagi gimana. Jadi sekali lagi kita harus memahami faraid, hukum waris, ya, karena pasti akan menimpa kita semua. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kematian itulah yang akhirnya menjadi momen terbukanya warisan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyain enggak?